Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana bikamalin ni'mah wa khalaqahu fid dunya bi anwa'it taklifi li ijadil maslahatil lati hiya madahu himmatil ummah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amil lati anzalaha ala sa'iril ummah, minha wujudul istiqlaliyatil khalisah fi baldatina Indonesia al-marhubah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh afdalu man rafa'al fardha was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala khalaqal umam ma'al istiqlaliha wa hurriyatiha litakuna minal muttaqin, tad'u ilal khairi wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang mulia ini, saat kita menjalankan rangkaian ibadah fardu Jum'ah secara berjamaah, hanya ada satu ungkapan kata yang patut kita lahirkan bersama-sama, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat siang hari ini kita masih diberikan satu nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah fardu Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tanda kesyukuran kita atas berbagai karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama semakin bertambah umur kita, berarti semakin dekat dengan takdir kematian kita, semakin tinggi problematika hidup kita, semakin berkurang kekuatan lahir batin kita. Mari bersama-sama kelemahan demi kelemahan yang kita rasakan terus menerus kita gunakan untuk meningkatkan kualitas iman, ibadah, pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya kita ingat 77 tahun yang lalu Allah telah memberikan rahmat kepada bangsa kita, rahmat yang menjamin kebebasan, yang menjamin untuk siap membangun kehidupan yang lebih baik,
sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, yakni rahmat kemerdekaan. Oleh para pejuang dahulu, eksistensi dan makna kemerdekaan telah dimaknai bernuansa akidah yang sangat amat tinggi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita masih ingat bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diturunkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Yang perlu kita garis bawahi dan kemudian wajib kita syukuri dengan cara-cara syukur yang telah disyariatkan Allah dan telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Tidak ada satupun para pejuang yang mengaku dirinya lah yang menciptakan kemerdekaan, prestasi dirinya lah yang melahirkan kemerdekaan. Tidak. Mulai Sabang sampai Merauke telah sepakat dan menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa merdeka sebagai bentuk rahmat adalah anugerah Allah yang diturunkan kepada bangsa ini lewat perjuangan dan pengorbanan yang panjang sekali. 350 tahun banjir darah syuhada di bumi pertiwi. Berapa juta ulama-ulama meninggal di medan pertempuran. Putra-putra terbaik seluruh masyarakat untuk bercita-cita meraih kemerdekaan dengan penuh derita, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan aliran darah dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita ingat jerih payah perjuangan dan pengorbanan para pejuang bangsa saat itu, maka kita tidak akan tega untuk mendolimi bangsa ini, untuk mengkhianati bangsa ini. Oleh karena itu, langkah yang tepat bagi penerus perjuangan para dahulu, perjuangan para pejuang-pejuang bangsa dahulu kala, maka saat ini marilah kita bersama-sama untuk melakukan tasyakkur ala rahmatil istiqlal. Bagaimana kita mensyukuri rahmat kemerdekaan yang telah menelan jutaan korban para syuhada bangsa ini. Rasanya tidak ada tanah sejengkal pun yang tidak ditetesi darah syuhada di bumi pertiwi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kepada kita agar di RT, di RW, di tempat-tempat manapun di bumi Indonesia ini, ketika berniat baik untuk mensyukuri rahmat kemerdekaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing, udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah, bersyukurlah, jangan mengkufuri. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Allah memerintah syukur setelah perintah dzikir. Artinya semakin bagus tingkat dzikirnya bangsa ini, akan semakin tampak benar daya syukurnya. Semakin bagus prestasi dzikirnya umat, akan semakin bagus daya syukurnya. Oleh karena itu terus menerus kita berjuang dan berjuang kita ajak untuk mengisi rahmat kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan ke depan, karena kita kepingin bangsa ini pulih dengan cepat dan bangkit dengan kuat, pulih dengan cepat, bangkit secara kuat. Maka tidak ada jalan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harapkan. Dan salah satu cara
Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar problematika bangsa yang sedemikian luar biasanya, bahkan kita merasa satu saat di akhir-akhir tahun ini rasanya cobaan kita sebagai bangsa lebih tinggi ketimbang kesabaran dan kekuatan kita. Kalau kondisi ini kita rasakan bersama-sama, bagaimana agar jumlah cobaan bangsa yang diberikan Allah bisa sebanding dengan kesabaran dan kekuatan yang kita miliki? Tidak ada jalan lain kecuali tingkatkan zikir kepada Allah, kuatkan istiqomah doa, riyadhah, peningkatan iman dan takwa terus menerus kita jalani. Kenapa? Karena ketika iman takwa dengan amaliyah yang menyangkut aspek rohaniyah kita jalani, saya yakin Allah akan memberikan keseimbangan rohani. Jumlah cobaan yang kita hadapi sebanding dengan jumlah kekuatan yang kita miliki. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Allah juga sudah membimbing kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman di negeri ini ketika masih bagus prestasi zikirnya kepada Allah, jangan sampai lupa sampai akhir hayatmu. Tatma'ala bidzikrillah, sebab zikirmu kepada Allah tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Seberapapun musibah yang diberikan oleh Allah, ketika berkontemplasi kepada Allah masih rutin, zikir kepada Allah masih istiqomah, ibadah kepada Allah masih kita jalani, isti'anah, istighosah, zikir, wirid, munajat kita jalani, Allah tidak saja memberi hidayah, tetapi Allah memberikan maunah kepada kita semuanya. Sehingga ketika hidayah maunah diberikan oleh Allah, insya Allah hidup ini akan menjadi mudah, hidup ini akan menjadi berkah. Walaupun cobaan bertubi-tubi, kalau Allah berikan kekuatan, hidup masih tenang. Ketika hidup ini sudah normal, Allah kirimkan kesyukuran, hidup ini masih bahagia. Stabilitas kehidupan bangsa ini ditentukan oleh dua sifat yang harus dimiliki: sabar saat diuji, pandai bersyukur pada saat mendapatkan rezeki. Disinilah hadirin, tidak ada jalan lain kecuali bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar ke depan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang sudah kita rasakan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa rumus yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun sulitnya hidup dan kehidupan, kompetitif yang dikhawatiri oleh para generasi muda kita, tetapi Allah akan memberikan jalan mudah semudah-mudahnya kepada siapapun yang melakukan prinsip wa amma man aqta wattaqo wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang aqta wattaqo, orang yang suka memberi kontribusi terhadap hidup dan kehidupan orang lain, orang yang memiliki kesetiaan kawanan sosial, orang yang memiliki sikap kepedulian sosial, orang yang aspek sosialnya memberi manfaat pada kehidupan orang lain, karena umat itu sedang dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian aqta wattaqo, orang itu melakukan prinsip-prinsip ketaatan. Sesibuk apapun kita kerja menuntut kemakmuran, jangan berani meninggalkan ketaatan kepada Allah. Baik taat bermakna wajib maupun taat bermakna sunnah, semuanya punya hikmah. Dan wa amma man aqta wattaqo, siapa yang suka berderma, menjadi orang yang dermawan, mau dan mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan hidup orang lain, membantu kesusahan orang lain, dan orang itu taat kepada Allah. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dia punya satu keyakinan
bahwa amal baik sekecil apapun Allah akan memberikan balasan lebih baik dari sekedar amalnya umat. Tiga prinsip itulah endingnya Allah menyatakan fasanu yassiruhu lil yusra. Kami Allah akan memberikan jalur hidup yang mudah. Seberapa tingkat mudah kehidupan kita sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, ada kaitannya dengan seberapa tingkat dermawan kita terhadap penderitaan orang lain, seberapa tingkat ketaatan kita kepada Allah, dan seberapa tingkat keyakinan kita bahwa setiap amal soleh akan dibalas lebih baik oleh Allah daripada amal kita itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita syukuri rahmat kemerdekaan dengan cara yang benar. Di tempat-tempat manapun, biasanya di malam 17 Agustus melakukan riyadhah. Jangan dilupakan tasyakur itu, melupakan dzikir, berkirim doa kepada para pejuang itu sebagai tanda syukur. Karena Kanjeng Nabi bersabda, tidak disebut syukur kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih dan bersyukur terhadap sesamanya. Tidak dianggap syukur kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada para pejuang-pejuang yang menumpahkan harta dan darahnya demi lahirnya kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karenanya hadirin, betapa bahagianya orang-orang yang berjuang di jalan Allah melahirkan rahmat kemerdekaan ini. Pada saat kita berkirim doa kepada mereka di alam kubur mereka, dengan orang yang berdoa di dunia ini akan nyambung insya Allah. Betapa bahagianya mereka dan betapa strategisnya kita duduk di bumi pertiwi yang diperjuangkan panjang oleh para pejuang. Kita gunakan berzikir, kita gunakan taat kepada Allah, kita gunakan untuk beramal soleh. Disinilah maksudnya Allah memberikan rahmat merdeka, hidup menjadi longgar, bebas dari kedoliman para penjajah. Maksudnya Allah agar bangsa ini mudah menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya satu masyarakat di sebuah negeri masih mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, sungguh-sungguh kami akan membukakan pintu-pintu kehidupan yang berkah dari langit dan bumi. Langit Indonesia, bumi Indonesia akan diperintah oleh Allah membukakan pintu-pintu kehidupan yang berkah, khosun lil mu'minin wa khosun lil muttaqin. Sehingga ketika kelompok mayoritas di bumi pertiwi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Indonesia ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau diuji, Allah menitipkan kesabaran. Saat Allah menitipkan rezeki, Allah berikan kesyukuran. Saat Allah mengamanatkan posisi dan kursi, insya Allah Allah juga menitipkan rasa amanah dan tanggung jawab. Disinilah dan namanya berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika merdeka diberikan oleh Allah, justru malah dizalimi, dikhianati, dijadikan tempat-tempat maksiat dan kemungkaran. Maka yang kita khawatiri firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika orang tidak iman, tidak taat kepada Allah, kemaksiatan merajalela, kemungkaran menjadi-jadi, maka Allah akan tetap memberikan kebutuhannya hidup di dunia, tapi Allah tidak memberi keberkahannya hidup dunia, apalagi di akhirat. Orang yang ketika kebutuhan hidup dunia diberikan, berkahnya dicabut,
maka disinilah namanya rezeki yang bermasalah dunia dan bermasalah akhirat. Sedikit pun rezeki itu kita terima, tetapi kita bersyukur dengan iman dan taat kepada Allah, maka Allah akan menyertakan keberkahan, sehingga walaupun sedikit hidupnya bahagia. Tetapi ketika mendolimi bangsa ini, banyak orang hidup bergelimang harta tetapi hidup menderita, bukan kurang harta tetapi tidak iman, tidak taat, tidak mensyukuri rahmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain mengingatkan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat satu perumpamaan sebuah bangsa, di mana di bangsa itu diberikan oleh Allah kanat aminatan mutmainnah, bersuasana aman dan tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, karena aspek keamanan terjamin, ketentraman masyarakat terjamin, Allah mendatangkan rezeki yang melimpah di berbagai tempat dan aspek kehidupan. Tetapi sayang seribu sayang, fakafarat bi an'amillah, ketika penduduknya masyarakat yang diberi aman tentram itu zalim, melakukan kekufuran, tidak memanfaatkan keamanan, ketentraman dan merdeka untuk hal-hal yang maslahah, hal-hal yang baik, fakafarat bi an'amillah fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah menurunkan adab kepada bangsa itu dua hal, libasal ju', yaitu baju kelaparan, kemiskinan, problem ekonomi yang susah diselesaikan, wal khaufi, rasa takut yang mencekam, tidak percaya terhadap negerinya sendiri, percaya terhadap negeri orang lain yang dianggap menjamin rezeki yang melimpah. Dan itu semua disebabkan oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, surat Al-Qasas ayat 59. Kami Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri-negeri ketika penduduknya zalim, wa ahluha zalimun, sedangkan penduduknya zalim. Allah akan menghancurkan sebuah negeri manapun ketika penduduknya banyak yang zalim. Oleh karena itu, mari sebagai tanda syukur kita atas rahmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 77 tahun yang lalu, kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk memerintah dan memberikan contoh kebaikan dan menghentikan serta mengurangi kemungkaran-kemungkaran, sehingga itu Allah diberikan kemaslahatan demi kemaslahatan dilahirkan, cita-cita mulia dikabulkan, doa-doa di hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan negeri tercinta ini Allah jamin rasa amannya, jamin ketentramannya dan stabilitas kehidupannya. Semoga hal-hal yang kemarin telah mengganggu kita, hal-hal kemarin telah menguji kita, Allah berikan penyelesaian yang tepat, Allah berikan jalan keluar yang tepat dan benar, sehingga kita bisa mentas dari problem-problem yang kita hadapi. Ketika semakin tinggi ketaatannya, akan terasa semakin mudah kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang taat kepada Allah, urusan-urusan sulitnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur